Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlina Rohmah dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah UTS yang saya buat dengan judul Pengaruh Bahasa Gaul Terhadap Bahasa Indonesia pada Anak Remaja. Langsung saja masuk pada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama membahas tentang pengertian bahasa Indonesia. Nah, jadi pengertian bahasa Indonesia di sini merupakan suatu alat yang dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari dalam setiap kegiatan, misalnya dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah diterapkan menjadi bahasa nasional atau bahasa resmi di Indonesia. Bahasa Indonesia ini dipergunakan secara resmi atau pada saat santai. Misalnya acara resmi, misalnya bahasa Indonesia digunakan pada acara resmi, yaitu seperti acara kekeluargaan, kenegaraan, atau kedinasan. Bahasa Indonesia telah dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 pada bab 15 pasal 36 yang pada mana fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang pertama adalah bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat penghubung tingkat nasional, dan yang terakhir alat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya ada pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan bahasa yang berasal dari bahasa perkembangan atau modifikasi dari bermacam-macam bahasa termasuk bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa gaul tidak memiliki struktur gaya bahasa yang pasti atau baku seperti bahasa Indonesia. Sebagian besar remaja menggunakan kata-kata bahasa gaul untuk berkomunikasi, yang dimana bahasa gaul itu merupakan terjemah singkatan ataupun plesetan dari bahasa Indonesia, dan juga banyak plesetannya yang susah dilacak asal usulnya. Nah, jadi kesimpulannya pada saat ini anak-anak remaja di era globalisasi atau era milenial ini sering menggunakan bahasa gaul yang merupakan suatu modifikasi ataupun perkembangan dari bahasa Indonesia. Jadi bahasa gaul ini merupakan plesetan atau perkembangan modifikasi dari bahasa Indonesia yang merupakan plesetan yang artinya tidak jauh dari bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada contoh penggunaan bahasa gaul. Yang pertama ada gue, di mana saat ini bahasa gue populer digunakan di kalangan remaja terutama orang Betawi. Artinya yaitu saya atau aku. Yang kedua ada lo, di mana seperti kata gue tadi yang artinya Anda atau kamu. Yang ketiga alay, merupakan sebuah singkatan anak layangan. Kata tersebut digunakan sebagai pengekspresian ketika orang melihat hal yang norak atau berlebihan. Yang keempat lebay, kata hiperbola dari singkatan kata berlebihan. Yang kelima ada kepo, kata ini merupakan singkatan dari knowledge everything particular object, yang artinya selalu ingin tahu. Nah, pada contoh-contoh yang sudah saya sebutkan tadi merupakan sebuah kata yang sering digunakan pada kalangan remaja di era sekarang ini atau di era milenial. Nah, apabila seseorang pada kalangan remaja itu tidak menggunakan bahasa yang saya sebutkan tadi, maka mereka akan dianggap udet atau kurang update. Yang selanjutnya ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia di kalangan remaja. Nah, menurut Arum Putri, penyebab penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini sejalan dengan berjalannya waktu, terlihat pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa gaul memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
sebagai identitas nasional. Adanya pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, masyarakat Indonesia tidak mengenal bahasa baku sehingga menyebabkan kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia ini tidak memakai lagi ejaan yang sempurna sesuai EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia yang menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, ada masyarakat tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pada saat ini kurangnya ataupun sudah tidak ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada kalangan remaja. Karena pada kalangan remaja saat ini sudah menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa Indonesia yang dipleset-plesetkan menjadi bahasa gaul mereka untuk berkomunikasi dengan sesama atau berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat ini sudah sangat berkurang pada zaman saat ini atau pada era milenial saat ini. Untuk agar bahasa Indonesia tetap ada pada masyarakat, adapun upaya-upaya yang harus dilakukan yaitu upaya pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama, menanamkan dan menumbuhkan kecintaan akan bahasa Indonesia sejak dini. Yang kedua, meningkatkan rasa bangga memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan manfaatnya yang menjangkau seluruh lapisan kelompok dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Yang keempat, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia pada setiap aktivitas, baik itu aktivitas resmi atau tidak resmi. Yang kelima, ada pengguna lembaga pendidikan dijadikan sebagai pembiasaan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Adapun upaya pelestarian bahasa Indonesia ini semoga bahasa Indonesia tetap eksis pada masyarakat dan juga di lingkungan anak remaja, sehingga bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak hilang dari kalangan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari isi makalah yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.